warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Pengertian Jabariyah adalah Jabariyah berasal dari kata Jabara yang artinya memaksa. Nama Jabariyah di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Bentuk pertama dari kata Jabariyah yaitu Jabara, yang kemudian setelah ditarik dengan menambahkan huruf ya, dinisbahkan menjadi kata Jabariyah, yang artinya adalah suatu kelompok atau aliran. Selanjutnya, Asy-Syahratsani menegaskan bahwa paham Al-Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam referensi bahasa Inggris, Jabariyah disebutkan fatalisme atau predestination, yaitu yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aliran Jabariyah itu adalah aliran sekelompok orang yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur dari keterpaksaan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sudah ditentukannya oleh qada dan qadar Allah. Jabariyah juga pendapat yang tumbuh dalam masyarakat Islam yang melepaskan dari seluruh tanggung jawab, maka manusia itu dapat disamakan dengan makhluk lain yang sepi dan bebas dari tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sejarah munculnya aliran Jabariyah adalah paham Jabariyah ini timbul bersama dengan Qadariyah. Timbulnya paham Jabariyah ini di daerah tempat kurusan Persia. Paham Jabariyah ini dikenal juga sebagai pelopor teologi fatalis dalam Islam. Menurut Jabariyah, segala sesuatu yang dialami manusia, baik masa lalu maupun masa depan, baik musibah atau keberuntungan, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali memperkenalkan paham Jabariyah ini yaitu Ja'ad bin Dirham yang terbunuh pada tahun 194 Hijriah. Kemudian disebarkan oleh Jaham Safwan di Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham ini tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia menjabat sebagai sekretaris Suriyah bin Al-Haris dan menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perkembangannya, paham Al-Jabar itu ternyata tidak hanya dibawa oleh dua tokoh saja. Masih banyak tokoh yang berjasa dalam mengembangkan paham Jabariyah ini, di antaranya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Mengenai kemunculan paham Al-Jabar ini, para ahli sejarah mengkaji melalui geokultural bangsa Arab. Di antara para ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara yang memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Selanjutnya, Harun Nasution pun menjelaskan dalam situasi seperti itu, masyarakat Arab tidak dapat melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka itu lemah dan tidak kuasa untuk menghadapi kesusahan hidup. Akhirnya mereka banyak bergantung pada kehendak alam yang membuat hal ini membawa mereka kepada sikap fatalisme. Kemunculan aliran Jabariyah ini ada yang mengatakan bahwa kemunculannya diakibatkan oleh pengaruh pemikiran asing seperti pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qur'an dan agama Kristen yang bermazhab Yakobit.
Namun, paham Jabariyah juga muncul di kalangan umat Islam. Di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat dalam ayat yang menimbulkan paham Jabariyah, yaitu dalam firman Allah, Quran surat As-Saffat ayat 9, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin. Berita tersebut pun sampai kepada masyarakat umum. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mereka pun berkata, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami Ibrahim? Lalu beliau pun menunjuk berhala paling besar dan berkata kepada mereka, tanyalah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka Nabi Ibrahim dengan lantang mengecam mereka dan ia pun berkata menunjukkan kesalahan mereka. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu buat sendiri, padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat? Ini suatu kebodohan yang luar biasa yang kamu perbuat itu. Dalam cerita ini, agaknya pendapat pertama yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab lebih dekat dengan kebenaran, terlepas dari perdebatan pendapat teologi antara penganut fatalisme atau penganut paham kebebasan manusia. Sebenarnya benih-benih paham Al-Jabar sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh tersebut. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah seperti yang pertama, suatu hari Nabi melihat sahabat yang sedang bertengkar karena masalah takdir Tuhan. Kemudian Nabi melarang untuk memperdebatkan hal tersebut supaya terhindar dari kekeliruan penafsiran ayat-ayat Allah mengenai takdir. Yang kedua, suatu hari Umar bin Khattab menangkap orang yang ketahuan mencuri, dan ketika Umar menginterogasi orang tersebut, dia berkata bahwa Tuhanlah yang telah menentukannya mencuri. Umar marah dengan ucapan pencuri tersebut karena dianggap telah berbohong kepada Tuhan. Oleh karena itu, Umar diberikan 2 hukuman, yaitu potong tangan dan darah. Yang ketiga, setelah perang Siffin, ada orang tua yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai takdir Tuhan dan keterkaitannya dengan pahala dan siksaan. Ia bertanya, apabila perjalanan itu terjadi dengan qada dan qadar, tidak ada pahala sebagai balasannya. Ali menerangkan bahwa qada dan qadar bukanlah suatu paksaan dari Tuhan. Selanjutnya Ali menerangkan bahwa jika memang qada dan qadar itu paksaan dari Tuhan, maka batalah pahala dan siksaan dan gugur juga janji dan ancaman Tuhan. Yang keempat, pandangan tentang Al-Jabar ini pada masa Bani Umayyah semakin timbul ke permukaan melalui surat dari Abdullah bin Abbas. Ia memberi reaksi keras kepada penduduk Syriah yang diduga menganut paham Jabariyah. Faktor-faktor kemunculan aliran Jabariyah. Yang pertama ada faktor politik. Jabariyah ditetapkan pada masa Bani Umayyah pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Pada masa Bani Umayyah ini, keamanan sudah pulih karena sudah tercapai perjanjian antara Muawiyah dan Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Di sini, Muawiyah bermain politik dengan sangat licik. Ia menanamkan dalam pikiran rakyat jelata bahwa pengangkatannya sebagai kepala negara berdasarkan kode dan qadar dari Allah. Golongan Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan Persia pada saat munculnya golongan Qadariyah, yaitu kira-kira pada tahun 70 Hijriah, yang dipelopori oleh Zaim bin Safwan. Zaim bin Safwan inilah yang awal mula mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dan perbuatan manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali mempelopori paham Jabariyah yaitu Ja'ad bin Dirham. Ia juga yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Kaum Mu'tazilah menjadi pewaris paham Jabariyah dan Qadariyah setelah punah. Yang kedua, faktor geografi. Para ahli sejarah mengkaji melalui geokultur bangsa Arab. Lingkungan di sekitar Arab
yang dikungkung oleh gurun pasir memberikan dampak kepada lingkungan hidupnya. Karena situasi itulah bangsa Arab tidak dapat melihat jalan untuk mengubah keadaan mereka. Maka dari itu, mereka banyak bergantung kepada sikap fatalisme. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang doktrin aliran Zabariyah. Asy-Syahtani mengatakan bahwa aliran Zabariyah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama aliran ekstrim dan yang kedua aliran moderat. Di dalam aliran ekstrim terdapat tokoh yang bernama Zain bin Sofyan. Ia seorang dai yang fasih dan lancar, dan ia juga menjabat sebagai sekretaris dari Harits bin Surais. Aliran Zabariyah ini disebut aliran ekstrim karena menurut pendapat Asy-Syahtani bahwa perbuatan manusia bukanlah perbuatan yang timbul dari dirinya sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksa dari dirinya sendiri. Pendapat Zain tersebut diantaranya yaitu manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kehendak, dan tidak punya pilihan. Surga dan neraka itu tidak kekal, yang kekal hanya Allah, dan iman adalah hati. Selain Zain bin Sofyan, terdapat tokoh lain di aliran ekstrim ini, yaitu Zaid bin Dirham. Ia awalnya merupakan orang yang mengajar di lingkungan Bani Umayyah. Tetapi setelah pemikirannya yang bikin perdebatan, Bani Umayyah pun menolaknya. Beberapa pemikiran Zaid yaitu Al-Quran adalah makhluk, Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya, manusia dipaksa oleh Allah dalam hal segala-galanya. Aliran moderat disebut sebagai aliran moderat karena menurut Asy-Syahtani, Tuhanlah yang menciptakan segala perbuatan manusia, baik berupa positif maupun negatif. Tokoh yang terdapat di dalam aliran ini yaitu An-Nazar. Para pengikut An-Nazar disebut An-Nazariyah atau Al-Husainiyah. Beberapa pendapat An-Nazar pada aliran ini yaitu Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia, tapi manusialah yang mengambil peran dalam melakukan perbuatannya. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, kecuali Tuhan memindahkan ma'rifat kepada manusia. Ciri-ciri ajaran Zabariyah yaitu yang pertama, manusia tidak mempunyai kebebasan apapun. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah bersifat lulus. Yang keempat, iman cukup di dalam hati tanpa harus dilafazkan. Yang kelima, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Yang keenam, surga dan neraka itu tidak kekal dan akan hancur bersama penghuninya. Yang kekal itu hanya Allah semata. Yang ketujuh, Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Yang kedelapan, bahwa Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Pembahasan selanjutnya itu penolakan terhadap paham Zabariyah. Orang-orang yang melampaui batas dalam menetapkan takdir yaitu orang-orang dari kelompok Zabariyah. Mereka mengesampingkan kekuasaan manusia dan mengingkari bahwa setiap manusia itu bisa berbuat sesuatu dan melakukan suatu sebab. Mereka berpendapat bahwa manusia melakukan perbuatan dengan terpaksa dan manusia tidak memiliki kekuasaan yang berpengaruh kepada perbuatan. Bahkan mereka juga berpendapat bahwa manusia itu seperti bulu yang ditiup angin, maka mereka tidak berbuat apa-apa karena berhujah kepada takdir. Dampak yang berpengaruh akibat akidah yang rusak semacam ini membawa penolakan terhadap kemampuan manusia untuk melakukan perbaikan serta terjerumus ke dalam dosa, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut telah ditakdirkan oleh Allah atas mereka. Mereka menyenangi hal tersebut karena yakin bahwa segala yang telah ditakdirkan kepada manusia akan menimpanya, maka tidak perlu seseorang untuk berusaha karena hal tersebut tidak akan mengubah takdir. Hal yang menyebabkan mereka meninggalkan amal soleh dan melakukan usaha yang dapat menyelamatkan dari azab Allah seperti sholat, puasa, dan berdoa. Semua itu menurut keyakinan mereka tidak ada gunanya, karena segala apa yang ditakdirkan Allah akan terjadi, sehingga doa dan usaha tidak berguna bagi mereka. Mereka meninggalkan amar ma'ruf dan tidak memperhatikan penegakan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paham Qadariyah. Dimulai dari pengertian Qadariyah, sejarah lahirnya Qadariyah, doktrin ajaran Qadariyah,
ciri-ciri aliran Qadariyah dan tokoh pendiri aliran Qadariyah. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian Qadariyah. Qadariyah menurut bahasa adalah kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut istilah adalah aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah ini berpendapat bahwa tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan yang diperbuatnya. Harun Nasution menjelaskan bahwa aliran Qadariyah ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi itu pengertian Qadariyah secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya paham Qadariyah. Sejarah lahirnya paham Qadariyah tidak diketahui secara pasti dan masih menjadi sebuah perdebatan. Tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa paham Qadariyah ini dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Jauhani dan Gailan ad-Dimashqi pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik dari Bani Umayyah. Karena pada saat itu kehadiran Qadariyah di wilayah kekuasaannya selalu mendapatkan sebuah tekanan. Ibnu Taimiyah mengemukakan sejarah timbul paham Qadariyah ini muncul sebelum paham Jabariyah. Jadi paham Qadariyah ini itu muncul sebelum adanya paham Jabariyah. Paham Qadariyah ini muncul pada periode terakhir sahabat yang timbul perdebatan mengenai qadar atau ketetapan Allah. Untuk yang selanjutnya yaitu doktrin-doktrin aliran paham Qadariyah. Dasar pemikiran aliran Qadariyah ini adalah perbuatan manusia. Dengan kata lain, manusialah yang menentukan perbuatan dengan kemampuannya. Ia dapat berbuat baik dan meninggalkan yang buruk, tetapi tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Menurut penganut paham ini, manusialah yang berhak memilih dan menentukan apapun yang dilakukannya tanpa terikat oleh siapapun. Penganut paham ini menetapkan ikhtiar dan kodrat bagi manusia. Jadi dari sini jelas bahwa dasar pandangan mereka adalah nalar. Lalu kemudian mereka usahakan penganutnya dengan penafsiran ayat suci sesuai pendapat dan logika mereka. Ali Mustafa Al-Ghurabi menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan dijadikan baginya kekuatan agar dapat melaksanakan apa yang dibebankan Tuhan kepadanya. Pemahaman tentang Qadariyah ini tidak bisa dikacaukan dengan pemahaman Al-Qudrat, karena sifat Qudrat itu diajukan untuk upaya makrifat kepada Allah, sedangkan paham Qadariyah ini ditujukan kepada Qudrat yang dimiliki oleh manusia. Jadi inti dari aliran ini adalah bebas manusia. Artinya manusia memiliki daya untuk memutuskan segala hal dengan sendiri, terlepas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua pokok pemikiran aliran ini, yang pertama melawan kezaliman dengan tangan sendiri, dan yang kedua keadilan Allah Subhanahu wa taala dari kehendak bebas. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai paham Jabariyah dan Qadariyah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.